حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara pencinta Buya Alfis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita kali ini, sabar itu sungguh indah. Disaripatikan dari buku Membuka Jendela Hati serta kitab Indeks Hadis dan Syarah 2 jilid karya saya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Dan sesungguhnya kami memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang dipetik dari kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid 1 hadis nomor 110 halaman 174 karya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Wasabru diyanun. Sabar itu adalah cahaya. Ya, hadis riwayat Abu Malik Al-Ansyari, jemaah para pemirsa Buya Alfis TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Bersabar itu merupakan ciri orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan keras, serta ketabahan yang besar. Karena itu, jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, sungguh kita memang harus belajar menjadi orang yang sabar. Karena sabar itu indah dan orang sabar akan bahagia. Apakah kita memiliki solusi selain daripada sabar? Apakah kita mengetahui senjata lain yang dapat kita gunakan selain dari sabar dalam menghadapi cobaan hidup? Konon seorang pembesar negeri ini memiliki ladang gembalaan dan lapangan yang selalu ditimpa oleh musibah. Setiap kali ia selesai satu kesulitan lain telah datang yang mendekatinya. Ya, ternyata ia tetap berlindung di balik perisai kesabaran dan dengan mengenakan tameng perisai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar menjadi mulia, terhormat dalam bertarung melawan setiap kesulitan dan menjatuhkan semua bencana itu terkapar dalam kekalahan. Syahdan ketika menjenguk Abu Bakar yang sedang terbaring sakit, para sahabat berkata kepadanya, "Ya, bolehkah kami panggilkan seorang tabib untuk mengobatimu?" Jawab Abu Bakar, "Tidak." Ya. Jawab Abu Bakar, seorang tabib telah memeriksaku. Ya, para sahabat pun bertanya lagi, "Lalu apa katanya?" Abu Bakar menjelaskan, "Sesungguhnya aku boleh melakukan apa saja yang aku mau. Ya, tidak ada kata lain saat itu selain bersabar karena Allah." Ya,
Wa man yasbir yusabbirhullah wa ma utiya ahaddu min ata'in khairun wa awsa'u minas sabri. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan anugerahkan kesabaran itu kepadanya. Seseorang tidak dikaruniai suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid kedua, hadis nomor 1388, karya saya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Jamaah para pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Ya. Dan sebaliknya kita bersabar sebagaimana kesabaran orang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, ya, mengharapkan pahala dan senang mengingkari kejahatan. Ya, seberapa besar pun persoalan yang kita hadapi, tetaplah bersabar. Ya, karena kemenangan itu ya sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Ya, jalan keluar ya datang bersama datangnya kesulitan. Karena dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan darinya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An-nasru ma'as sarbi wal faraju ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Kemenangan itu dibarengi dengan kesabaran. Persoalan itu diiringi dengan solusi. Kuncinya harus sabar. Kesulitan itu diiring dengan oleh kemudahan. Hadis riwayat Al-Khatib melalui Anas radhiyallahu an. Dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid kedua, hadis nomor 1393, karya saya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Jemaah pemirsa para pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saya pernah membaca biografi sejumlah orang terkenal dan saya tertegun dengan besarnya kesabaran dan keagungan dan ketabahan mereka. Deraan musibah itu mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala mereka. Mereka tak tergoyahkan laksana gunung dan menancap jauh ke dalam kebenaran. Dalam waktu yang singkat mereka sudah dapat melupakan semua kesedihan itu dan wajah mereka kembali bersinar, menyemburkan semburan cahaya kemenangan. Bahkan ada satu di antara mereka yang tidak hanya cukup bersabar, namun justru menghadang ya semua bencana itu dan berteriak lantang di hadapan musibah-musibah itu, ya, sambil mengatakan tantangan terhadap berbagai kesulitan, menyatakan tentangnya terhadap berbagai kesulitan. Sabar itu diartikan dari kata sabar, ya, ialah menahan. Kesabaran akan menuntut nurani kita senantiasa dalam ketabahan menghadapi segala kesulitan yang harus kita terima dan menghadapi dengan penuh tanggung jawab. Misalnya kita menghadapi persoalan dalam tempat kita bekerja yang membuat ingin rasanya berhenti saja ya dari pekerjaan, sementara peluang kerja di tempat lain tidak ada. Atau seorang nakhoda kapal yang bermuatan ribuan penumpang dan sedang diterpa oleh badai dan gelombang besar yang harus dipertanggungjawabkan melayarkan kapal sampai ke dermaga yang semua penumpangnya harus dalam keadaan selamat. Ya, dengan penuh kesabaran sang nakhoda itu terus melanjutkan perjalanan dengan tidak henti-hentinya menghadapi rintangan dan
sangat berat, ya, orang-orang yang menyambut kapal yang selamat itu bersorak-sorai mengagukan sang nakhoda telah berhasil membawa kapal sampai ke tempat ia berlabuh dengan kesabarannya. Kesabaran bagi nakhoda itu menjadi hari-hari yang sangat indah. Ya, seorang yang sedang ditimpa musibah, ditimpa malapetaka, jika mengikuti kehendak nafsunya, pasti ingin meronta, berteriak, menggerutu, dan berbagai bentuk kemarahan kepada manusia, lingkungannya, bahkan marah kepada Tuhan. Namun, jika kita mampu bersabar, ya, bisa menahan diri, merasakan malapetaka itu bukan hanya terjadi pada diri kita sendiri, ya, dan setiap malapetaka ada hikmahnya. Segalanya bisa diterima sambil menunggu yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW, hakikat kesabaran itu adalah kesempurnaan dinilai pada saat pertama kedatangan musibah, bukan setelah berlalu sekian waktu. Ya, dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid kedua, hadis nomor 1392, karya saya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya menakjubkan perihal orang mukmin itu bahwa semua baik belaka. Hal tersebut tidak akan dapat dalam diri seorang kecuali orang yang mukmin, yaitu apabila ia memperoleh kebahagiaan, ya, maka ia bersyukur, dan bersyukur itu baik baginya. Apabila ia tertimpa musibah, maka ia bersabar, dan sabar itu perihal itu adalah hal yang sangat baik baginya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid kedua, hadis nomor 1082, karya saya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Jamaah pemirsa, para pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slogan reformasi damai itu indah. Ya, kita tidak akan terbawa oleh berbagai peristiwa dan malapetaka yang menimpa ke alam bawah sadar kita, sehingga mendapat gangguan jiwa. Ya, jika kita mampu memelihara kesabaran sebagai sebuah pengendalian diri terhadap keinginannya yang mendapat hambatan, pada akhirnya mendorong kita mencapai cita-cita yang didambakan. Ya, kesabaran yang dituntut kitab suci Al-Quran, ya, kepada kita ialah bersabar yang penuh usaha dan tidak kenal lelah. Tidak memerlukan rintangan apapun, ya, hingga mencapai yang kita inginkan. Sabar dalam menghadapi malapetaka, yaitu dapat menerima dengan jiwa besar dan lapang dada guna memperoleh imbalan dan hikmah. Ya, sabda Rasulullah SAW, ketenangan adalah dari Allah dan tergesa-gesa didorong oleh syaitan. Al-Hadis. Ya, cinta kasih, misalnya cinta kasih Romeo dan Juliet karya William Shakespeare yang berakhir dengan kematian tragis adalah gambaran orang yang tidak memiliki kesabaran. Ya, segalanya yang mulanya indah berakhir dengan keburukan. Begitu juga cerita Marcus Antonius dan si cantik Cleopatra yang berujung dengan kematian ketika sama-sama bunuh diri, dan masih banyak lagi contoh-contoh kisah dari para elit negeri yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk mengolah kesabaran. Sebab itu sungguh indah, ya, bagi kita yang memilikinya. Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya berserta kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 6. Jemaah pemirsa, para pecinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat.
Cobalah kita amalkan dengan baik sabar itu. Setiap kesulitan bila dihadapi dengan disikapi dengan kesabaran, insya Allah akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat kita ini, semoga dapat menjadi tuntunan bagi kita ya dalam menjalani kehidupan ya di dunia ini. Dan insya Allah kita bisa implementasikan, ya kita renungkan baik-baik, ya putar berulang-ulang, insya Allah kita akan bisa ya menjalankan hidup ini dengan penuh kesabaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita mengolah emosional, jika kita dengan penuh sabar, ya demikian, ya saya Buya Haji Muhammad Alfiz Syaniago mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku, ya terutama ya kepada pencinta Buya Alfiz TV, ya insya Allah saya akan terus hadir, ya setiap hari saya syuting, ya untuk apa? Untuk mengisi relung rohani kita, agar kita benar-benar dalam kehidupan sebagaimana ya yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.